Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sukari Dharna. Saya akan melanjutkan video tutorial cara mudah menambahkan aktivitas pembelajaran di Moodle dengan menggunakan layanan moodlenisia.com bagian kedua. Jadi kalau bagian yang pertama kita bahas tentang menambahkan materi file PDF, video dari YouTube, video dari rumah belajar, penugasan dan referensi. Di bagian kedua nanti kita akan membahas bagaimana cara menambah quiz beserta pengaturannya di Moodle, kemudian membuat kategori bank soal untuk membedakan soal-soal nanti yang akan dibuat supaya tidak bercampur dengan soal-soal yang lain dan dikelompokkan sesuai dengan KD misalnya atau berdasarkan mata pelajaran. Yang nanti kita contohkan bagaimana membuat pertanyaan pilihan ganda yang sederhana atau yang biasa, bukan yang kompleks. Kemudian bagaimana menambahkan pertanyaan yang sudah dibuat tadi ke dalam edit quiz ya. Mungkin langsung saja kita menuju ke admin yang ada di Sukari moodlenisia.com. Saya masuk saja. Oke, langsung saya menuju ke kurs yang kemarin di tahap 1 juga sudah kita di bagian 1, 3 file PDF, kemudian beberapa video tutorial dan membuat penugasan. Setelah itu bagaimana membuat referensi penggunaan LMS Moodle. Untuk mengaktifkan atau menambahkan aktivitas pembelajaran, Bapak Ibu harus klik, atau kita buat bahasa Indonesia dulu. Oke, di sini ada, oke sebentar, hidupkan mode ubah. Kalau bahasa Inggrisnya turn editing on ya. Kemudian Bapak Ibu, kita mulai langsung saja menuju ke penambahan aktivitasnya. Kita pilih, katakanlah di sini ada quiz ya. Klik tambah. Oke, kemudian kita mencoba untuk membuat katakanlah pretest kegiatan kita ya. Pretest perkenalan, misalnya kita beri sedikit informasi, kita tampilkan di deskripsi. Nah, ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Kuis dimulai. Nah, ini kuis dimulai tanggal berapa, jam berapa. Ini bisa diaktifkan, juga bisa dinonaktifkan. Jika waktunya itu dipergunakan untuk katakanlah di sini itu tidak terbatas, dipakai untuk tryout, ya ini di disable aja. Artinya kapanpun, dimanapun, jam berapapun bisa kita, ini anak bisa mulai ya.
bisa melakukan. Karena posisi ini pretest dan bisa dipakai untuk latihan, maka saya pilih di sini misalnya hanya boleh 2 kali mencobanya misalnya. Nilai tertinggi yang diambil, nah ini. Berapa waktu lama yang bisa dipergunakan untuk mengerjakan? 60 menit misalnya. Oke ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya menggunakan penilaian harian, maka di sini dipilih 1 kali ya, seperti ini. Jadi ini sangat bergantung dengan kuis apa yang ingin disampaikan. Penilaian harian berarti ini cukup 1. Waktunya juga bisa ditentukan, gitu ya. Tanggal berapa, jam berapa. Oke, ini kita buat 2 aja misalnya. Kita ambil yang tertinggi, 60 menit, dilakukan kapan saja. Oke ya. Berikutnya tata letak. Apakah dalam satu layar tiap pertanyaan atau semua pertanyaan dijadikan satu? Never all question on one page. Jadi misalnya ada 25 soal, ya 25 soal itu dalam satu halaman tinggal di scroll, atau tiap halaman tiap pertanyaan. Oke, tiap halaman tiap pertanyaan. Kemudian metode navigasinya bebas, ini ada pilihannya sequential ya. Kemudian question behavior, ini kita buat standarnya review option. Nah ini, jika posisinya pretest, kita ingin menunjukkan nilainya saja misalnya, maka ini dilepas. Kalau umpan balik benar salahnya diketahui, ya ini dicentang semua. Ya, dicentang semua. Oke, ini saya lepas. Tampilannya ini desimalnya 2. Kemudian batasan ekstra ketika percobaan. Jadi ini semacam kalau UNBK atau apa itu mungkin bisa dibuatkan kayak password gitu, kayak token begitu. Jadi anak tidak bisa mulai melakukan tes jika belum mengetahui passwordnya. Ini bisa dibuat oleh guru ya. Oke, jika sudah, misalnya pembatasan akses. Nah ini yang mungkin ada yang bertanya. Tambahkan pembatasan. Nah misalnya anak boleh mengerjakan kuis jika dia sudah ngirim tugas, maka di sini activity completion-nya ditentukan apa aktivitas yang sudah atau mungkin yang wajib dilakukan oleh anak agar dia tidak bisa membuat kuis, atau dia tidak bisa mengerjakan kuis jika tugasnya baru dikirim misalnya. Nah, maka ini bisa, atau kan ditambahkan waktu atau nilai ya. Jadi kuis ini bisa diakses kalau nilainya lebih dari 70 misalnya. Ini harus ditentukan tugasnya, nilainya berapa misalnya ya, must be lebih dari 70 misalnya. Ini juga bisa dibuat gitu ya, ditentukan. Jadi tugasnya harus nilai di atas 70 baru boleh melakukan membuat kuis gitu ya, atau mengerjakan kuis gitu. Nah oke, lebih dari 70. Tambahkan pembatasan yang lain, misalnya waktu. Nah, bisa kapan ini bisa dimulai. Jadi ini dan ya. Nah dan ini sebentar saya hapus. Oke,
tinggal tugasnya saja. Kalau sudah, baru disimpan dan tampilkan, atau simpan dulu ke kursus dulu supaya nanti bisa diketahui tampilannya seperti apa. Oke. Nah, ini posisinya menjadi disable ya, karena ada pembatasan di sini. Jadi kuisnya tidak bisa diakses jika tugasnya belum dikirim gitu ya. Jika belum dikirim. Oke, saya lanjutkan. Saya menuju ke ini pretest ini ya. Oke. Pada saat kita tadi menyimpan dan tampilkan, maka sebenarnya di sini muncul belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Jadi kita tadi itu hanya melakukan pengaturan kuis saja. Bagaimana ngedit kuisnya di sini? Nah, di sini edit kuis. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang harus kita masukkan gitu ya. Yang harus kita masukkan. Tapi sebelum memasukkan ke sini, maka Bapak Ibu harus memiliki bank soal. Nah, ketepatan karena saya sudah membuat sebelumnya itu bank soal gitu ya. Nah, saya bisa ngambil di sini from question bank. Oke. Saya sudah punya model basic tahap 1 sebanyak 25 soal gitu ya. Ini cara memasukkannya. Ditambahkan add selected question to quiz. Nah, ini ditambahkan. Oke. Nah, ini masih nilainya 44, padahal total harus katakanlah 100 misalnya begitu. Totalnya harus 100. Nah, nilai 10 nanti sebenarnya bisa kita lakukan perubahan. Nanti kita buat video tutorial untuk bagaimana merubah 10 ini ya, supaya menjadi 100 ya, karena ini 44 ya. Nah, ini yang nilainya 1 ini bisa dirubah. Misalnya, oh nilainya 2 saja misalnya. Oh, ini 2 misalnya. Nah, ini misalnya 5 misalnya. Ini tinggal kita lakukan perubahan sampai angkanya ini menjadi 100 ya. Nah, seperti ini. Nah, perubahan angka 1 ini sebenarnya kita bisa tentukan di saat membuat pertanyaan. Nanti kita tunjukkan bagaimana cara membuat pertanyaannya ya di bank soal. Oke, misalnya gini kita buat 5 4 misalnya. Ini 3 4 misalnya. Oke, kita cek sekarang nilainya. Wah, 130 lebih nih. Lebih ya. Ini saya tadi misalnya ini dapat 3 aja. Ini kita buat 3. Ini saya buat 3 aja gitu. Kita cek ini di atas sudah berapa ini berkurang. 123 ini. Oke. Oke ya. Kita cek lagi sudah berapa ini, 115 ya, 3 dapat 3 aja. Oke, 109. Oke, ini kita buat 3. Oh, ini tadi yang 55, makanya langsung lebih ya tadi ya. Ini buat 4.
Kalau ini jadinya kurang banyak ini. Oh, 56 kan? Karena tadi posisinya ada 55 ya. Oke, kita lakukan perubahan lagi. Oke. Harusnya kalau posisinya 25, soalnya tiap poin bobotnya 4 misalnya. Oke. Kita cek lagi nanti supaya masih 75 ya, masih kurang 25. Tadi ada kesalahan ketik ya Bapak Ibu. Oke. Nah, oke, minimal 4 lah ya, supaya nanti tidak berkurang. Total berapa ini? 79 dari berapa soal ini ya? Dari 20 soal. Oh, 20 tadi itu ya berarti ya. Ntar saya tambahkan lagi berarti dari question bank halaman kedua ini yang tadi belum ya, ada 5. Oke, saya tambahkan lagi supaya totalnya ada berapa ya? 25. Oke, ya ini cara. Ada 25 soal, 104. Wah, kurang, ini ditambah 4 ini. Sorry, berubah jadi 4 ini. Oke, sudah 100 lengkap. 25 soal. Ini ada isian singkat, ada pilihan ganda. Nah, ini. Oke, sudah. Nah, sudah 100 ya Bapak Ibu. Nah, soal-soal ini bisa diacak atau dikocok pertanyaannya. Jadi nanti yang nomor 1, nomor 2 itu nanti antar siswa berbeda. Kita buat klik kocok pertanyaan. Oke. Nah, itu adalah cara menambahkan soal ke kuis, ke edit kuis gitu ya. Sehingga nanti kita bisa preview sebenarnya. Soal ini bisa kita preview. Bagaimana cara membuat previewnya? Nah, ya kan? Kita cek sekarang dashboard. Di sini ada preview. Sebentar, edit quiz. Ini biasanya ada preview di sini nih. Kita cek ya dia. Course section. Ada nilai, ada. Oke ya, kita kembali ke sini dulu coba. Nah, sini kita menuju ke kuis tadi ya, kita menuju kuis. Nah, kita pilih di sini harusnya ini sorry, dan namanya pratinjau ya, atau preview ya, preview. Oke, mulai usaha. Nah, ini tampilan soalnya karena tadi dibuat per satu soal satu halaman ya, satu soal satu halaman. Ini pratinjaunya. Oke, jika sudah, kita mencoba ke pretest workshop
contoh satu ini. Nah, ini tadi yang mau kita sampaikan Bapak Ibu terkait dengan bank soal ya. Jadi soal-soal yang sudah saya buat sebelumnya itu ada 25 soal ya, 25 soal. Nah, cara memudahkan kita untuk membuat soal yang lain atau mungkin kelompok soal yang lain, maka di sini perlu ditentukan misalnya model seperti ini. Jadi ini bisa kita buat di mana kita akan menempatkan soal-soalnya ya. Oke, kita tentukan misalnya di sini contoh membuat soal pilihan ganda. Oke, saya tambahkan kategorinya. Nah, oke, di sini ada contoh, itu ya, ada contoh. Pada saat kita nanti akan membuat soal, kita buat soal, maka buat soal baru, pilihan ganda misalnya, tambah. Nah, kategori ini tujuannya di sini menempatkannya. Contoh soal pilihan ganda. Nah, di sini supaya nanti tidak bercampur dengan soal yang sebelumnya ya. Misalnya ini nomor 1. Oke, pilihan ganda nomor 1. Nah, ini baru soalnya, teks soalnya. Oke, saya coba gunakan ini aja, salah satu contohnya. Oke, paste di sini ya. Nah, ini yang tadi pengaturan misalnya kalau bobotnya misalnya 4 ya, diberi 4 di sini. Kemudian apakah pilihannya diacak? Ya, diacak. Pilihan pertama, apa pilihan pertama? Oh, pilihan pertamanya, nah ini kita copy di sini, copy. Karena nanti jawabannya tidak, berarti ini nilainya tidak ada. Oke, ini saya berikan contoh satu soal saja, nanti yang lain bisa dilanjutkan ya. Paste gini. Ini pilihan nomor 2, nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Nomor 4 nanti baru diberi nilai ya, atau kunci jawaban. Oke, yang pilihan keempat ya, pilihan keempat. Nah, ini harus diberi 100% karena ini kunci jawaban benarnya ya. Oke, yang kelima. Nah, ini yang kelima kita tentukan. Nah, sini copy ya, copy. Kemudian lanjut ke sini. Nah, kalau sudah, kunci jawabannya juga sudah, baru kita simpan perubahan. Nah, hanya satu yang sudah kita buat. Lanjutkan dengan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya sampai sesuai dengan kebutuhan soal yang
Bapak Ibu buat. Seperti itu video tutorial pada bagaimana cara menambahkan aktivitas pembelajaran bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.